Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya di mana saja berada. Kembali lagi kita membuat video tentang peternakan ayam. Dan saat ini sudah sore hari, sangat sore. Ini sudah hampir menuju maghrib, ini sudah matahari hampir terbenam. Dan kita mengambil dulu video tentang peternakan ayamnya. Masih sebagian belum naik ini. Ini ayam-ayamnya yang berkeliaran yang kita liarkan untuk pembibitan indukan, dan ini jantan, calon jantan ada 2 ekor. Dan kemudian di sini saya buatkan ini ada kurang lebih 20 ekor. Saya kurung sini ya untuk saya liarkan supaya ini. Kemarin saya biarkan juga, saya ikut liarkan, tapi ternyata karena jinak jadi suka naik ke atas rumah, jadi saya kurung secara khusus di sini. Kalau masih kecil saya biasanya saya kurung di sana sahabat ya, yang seperti itu kecil-kecil. Dan kalau sudah mulai besar saya lepas, namun yang ini saya tidak lepas karena kemarin saya lihat keadaannya banyak naik ke atas rumah, dekat pintu depan rumah. Jadi agak sedikit mengganggu naik ke atas. Jadi saya tutup seperti ini. Saya saya buatkan kandang kecil saja dengan menggunakan ini waring. Nah ini kemudian saya nyalakan obat nyamuk di sore hari sahabat ya. Jadi kalau di sore hari saya nyalakan obat nyamuk, saya bikin seperti jalur kereta api. Tapi ini kalau untuk ayam tidak terlalu banyak saya kasih. Ini paling jam-jam 10 sudah mati nih sahabat ya, 3 sambung saja. Jadi untuk menghalau nyamuk di sore hari saja. Dan kandangnya ini seperti ini sahabat, jadi nanti dia masuk ke dalam situ. Jadi tidur dalam situ, itu pun tutupnya cuma karung saja, yang penting tidak terlalu basah nantinya. Dan ayam pun juga biasanya biarpun dia kehujanan tidak peduli juga dia sebetulnya. Apalagi kalau sudah sebesar ini, kecuali masih anakan. Ini sudah cukup dapat melindungi dirinya dari hujan biasanya. Ini ada 20 ekor. Dari kemarin juga ini saya kasih pasir di dalam untuk supaya pasir itu tempat ini, tapi karena hujan sudah langsung padat dan kemudian juga masih terlalu tipis. Jadi rencana kita mau ini kasih pasir, atau nanti ini mungkin kita akan tinggikan lagi, kemudian kita kasih cor atau bagaimana, tapi ini masih proses. Mudah-mudahan nanti bisa dari hasil penjualan ini nanti bisa kita untuk membangun kandang yang lebih bagus. Karena kita tidak harus memulai dari menggunakan modal, tapi tanpa modal, boleh dikatakan demikian sahabat ya. Jadi saya menggunakan sistem ternak ini tanpa modal. Jadi dari ayam yang ada saya kembangkan. Dulu sering kali sudah saya lakukan, tapi sering kewalahan makanan, saya berhenti lagi. Dan kemudian hari ini saya merasa ada cukup ada makanan, dan kemudian terbantu juga ada ini dari paling kita beli bama hanya sedikit-sedikit saja untuk sebagai tambahan nutrisi saja. Jadi kita gunakan nasi makanannya ini dari makanan toko yang kayak warung makan. Kita ambil, kita kasih makan. Dan alhamdulillah cukup pesat perkembangannya, dan mudah-mudahan ini dari hasil ini nanti bisa kita buat kandang. Kita buat, tapi kandang yang sudah saya buat banyak sekali sahabat ya. Kandangnya dari sini cukup panjang, dari sana kemudian terus sampai ke sana cukup panjang. Nah, ini ada mungkin kurang lebih 30, sudah mungkin 30 kotak ada lebih. Jadi cukup banyak kotak yang kita buat untuk nanti kita pakai untuk kurungan dan sekaligus untuk bertelur sebagian. Jadi kita produksi, mudah-mudahan bisa terus kita produksi peternakan ayam. Ini sebetulnya saya mengadopsi dengan ilmu dari ini Junior Rockefeller. Jadi sering saya menjadikan motivasi diri saya, yaitu dari Rockefeller. Ada salah seorang
pengusaha yang terkaya di Amerika, dan barangkali kalau orang-orang ekonomi atau orang-orang yang biasa menjadi motivator atau biasanya menjadi rujukan atau menjadi referensi Rockefeller itu sebagai pengusaha yang memulai usahanya dari, tapi junior Rockefeller, bukan Rockefellernya, karena ada Rockefeller dan kemudian junior Rockefeller. Junior Rockefeller ini anak daripada Rockefeller yang memulai dari usaha ternak ayam kalkun 1 biji telur. Jadi kalau ada orang mengatakan ada orang memulai usaha dari 10 ekor ayam, itu termasuk banyak, artinya sudah punya modal. Kalau yang junior Rockefeller yang pernah saya baca, mudah-mudahan tidak keliru, yaitu dengan 1 biji telur. Ya kan, dan itu juga saya pernah mendengar motivator termasuk Bob Sadino. Dia juga salah satu motivasinya dari situ juga, mengambil motivasi itu dari junior Rockefeller atau Rockefeller itu sendiri. Barangkali saya tidak terlalu tahu, tapi seingat saya junior Rockefeller yang memulai usaha dari usaha ayam kalkunnya. Kemudian itulah yang kita jadikan inspirasi dan menjadikan satu motivasi bahwa bisa memulai usaha tanpa memang harus punya modal. Jadi dari seperti ini yang bisa kita buktikan, dari 1 ekor ayam, dari 1 biji telur bisa menjadi pengusaha. Dan barangkali dari ini nanti juga kalau kita terus konsisten dan kita mau kembangkan terus menerus, ya barangkali bisa. Untuk 2-3 bulan ke depan kalau kita mau jadikan indukan yang ada produksi hari ini, kalau sampai 100 ekor juga bisa barangkali. Nah, kalau secara logikanya, analoginya, kalau kita ini kadang-kadang saya susah membedakan antara analogi dan asumsi. Maksudnya begini, kalau kita punya 100 ekor induk dan kemudian kita asumsikan nantinya melahirkan masing-masing 10 ekor, berarti hanya 1 kali periode bisa menghasilkan ribuan ekor. Nah, tinggal yang perlu kita pikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan makanan untuk pembiayaannya. Pembiayaannya ayam ini, tapi memang tentu ternak ayam ini bukan sesuatu yang sesuatu yang tidak punya risiko, cukup besar risikonya, karena yang sering terjadi adalah penyakit ayam. Itu yang sering terjadi. Nah, apalagi kalau ayamnya tidak divaksin. Nah, ini saya juga tidak menggunakan vaksin, biasanya menggunakan vaksin, termasuk vaksin tetelo sebetulnya. Karena penyakit yang berbahaya untuk ayam itu penyakit tetelo. Ya, kita membicarakan ini bukan sebagai untuk menakuti atau apa, tapi barangkali itu salah satu cara, dan ini juga belum saya lakukan. Nah, ini ternaknya sahabat ya, dan mudah-mudahan terus akan berkembang. Dan untuk hari ini sudah cukup banyak, sudah lumayan, dan ini aja tadi yang satu kelompok ini ada kurang lebih 20 ekor dan diliarkan cukup banyak. Dan ini hanya salah satu yang saya ambil. Di depan saya ini saya nyalakan obat nyamuk supaya dia nanti bisa masuk ke dalam situ kandangnya. Kandangnya masih di bawah tanah saya gunakan, walaupun hanya saya lapik di bawah 1 balok untuk supaya tidak terlalu basah kalau hujan. Jadi kalaupun hujan nanti ada banjir, ya paling tidak sebalok naik ini, kalau dia lebih dari sebalok berarti tenggelam, berarti harus diselamatkan. Jadi cukup kita juga harus berhati-hati, harus waspada kalau hujan deras, harus kita intai. Oke sahabat semuanya, barangkali ini saja informasi dari saya, sekedar ocehan petani, semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.